Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya. Kita sedang membahas tentang tema bolehkah membuka aib pasangan demi keselamatan. Nah ini jadi pertanyaan besar juga nih. Kalau tadi di segmen sebelumnya ya Ustadz Maulana menjelaskan kalau kita boleh saja cerita asal tahu batasan-batasannya. Nah pertanyaannya, siapa saja orang-orang yang dibolehkan untuk menjadi tempat curhat suami ataupun istri untuk menceritakan masalah rumah tangganya. Jadi kalau tausiah jangan setengah-setengah Ustaz. Jadi saya tadi salah persepsi. Saya udah bilang kan boleh. saya belum tausiah, hanya memberitahukan. Iya. Ya udah tausiah dulu aja. Baiklah. Ya kalau gitu. Izin Sazam dan Ustazah Nada. Baik. Kepada semuanya jamaah Islami Tinda yang lagi nonton. Terima kasih kepada tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini. Karena kadangkala dalam rumah tangga persoalan kecil yang bisa membahayakan. Apa itu? Ada orang yang bisa ditempati untuk curhat. Suami istri untuk sekali lagi. Untuk mencari solusi. Sekali lagi. Untuk mencari solusi. Yang pertama, bicarakanlah kepada orang yang bisa dipercaya. Dan orang ini tidak akan membocorkan. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita tidak terbongkar aib kita. Seandainya aib kita itu terbuka, aduh malunya kita. Kita mau kemana? Tidak ada manusia tidak punya masalah, pasti ada masalahnya. Dan Allah tutupi aib kita itu. Dan kalaupun, mohon maaf karena kita bukan malaikat. Kalaupun mau menyelesaikan, mau memperbaiki, carilah orang yang bisa dipercaya. Mohon maaf, penyakit, kekurangan, kebiasaan. Carilah, kalau persoalan agama, datang ke guru. Datang ke ulama. Dapat nasihat wejangannya. Aku punya kebiasaan seperti ini. Apa solusinya? Atau psikiater, apa? Psikolog, psikiater. Ya psikiater. Untuk dapat wejangan. Apalagi? Cari orang yang bisa memberikan solusi. Masalah finansial, masalah keuangan. Pasti ada pakarnya. Saya tuh selalu berbicara sama Mas Fadli. Karena beliau pakar ekonomi. Kalau uangan doang kan. Masalah pribadi Oh enggak lah. juga. Enggak, enak aja. Semua itu ada posisinya, ada tempatnya. Kalau kita berbicara aku punya masalah, terus kita beritahukan kepada orang yang tidak pantas untuk mendengarkannya, bisa jadi kita menambah masalah buat orang lain, membuat jadi pusing, atau membuat terlibat dalam persoalan dalam rumah tangga kita, sehingga nanti kita baikan, dianya nggak baik sama pasangan kita, mohon maaf, gara-gara dia ikut campur, apalagi sudah jadi kubu-kubu, mohon maaf, apalagi. Yang carilah yang betul-betul bisa membantu kita. Betul. Makanya mohon maaf, contoh, anak datang ke orang tuanya, ma aku diginiin sama orang tua. Hati-hati, jangan sampai orang tua sudah mencap buruk menantunya dan susah untuk diperbaiki. Mohon maaf, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat yang luar biasa. Allah kasih solusi lewat salat tahajud. Lewat tawakal, lewat baca Quran. Allah kasih solusi. Ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Salah satunya seperti itu. Ala bisikrillah tatmainnul qulub. Allah akan jadikan tenang hati kita. Ketika kita berzikir, mengingat kepada Allah. Maka yang paling terbaik ketika ada masalah. Bukan menambah masalah. Tapi mencari solusi perbaikan kepada orang yang berpengalaman dalam berumah tangga. Kepada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Orang yang punya, mohon maaf, ada 3 sisi ini. Siapa itu? Orang beriman, orang berilmu, dan orang soleh. Orang soleh pasti ada hikmahnya. Ada pahala di baliknya. Dia pasti berkata ada pahalanya, ada pembelajaran. Orang berilmu seperti itu. Jadikan ini pembelajaran supaya tidak terjadi berulang lagi. Dan yang ketiga bisa jadi benar sih. Kaya. Nah pasti. tapi tadi saya setuju sama Ustadz Maulana. Kadang-kadang orang tuh punya masalah rumah tangga cerita sama orang tuanya. Pada saat dia udah baik lagi, udah kumpul lagi, orang tuanya masih kesel sama menantunya. Pastinya. Jangan juga. Masih terngiang-ngiang itu. Batasan-batasannya. Jadi ada memang yang pantas untuk diberitahukan. Betul. Nah, yang paling bagus gini. Ma, aku punya masalah, kayaknya aku yang salah deh. Iya. Kayak seperti itu. Nah. Bukan mengadukan. Betul. Memperbaiki diri.
Jangan saya dong dilihatin, Oh, iya. saya kan alhamdulillah baik-baik aja alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz Maulana atas tausiahnya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Yang namanya manusia pasti punya yang namanya masa lalu. Betul. Dan kadang-kadang yang namanya pasangan tuh super kepo. Benar gak Ustaz Yan ada Ustaz Yan? Bener, Apalagi itu kalau pasangannya tuh kayaknya yang manja banget, yang gak pernah ngapa-ngapain. Kamu dulu deket sama siapa aja? Wih. Penasaran ya, penasaran. Iya. Penasaran zaman dulu ya. Masalah zaman dulu. Pertanyaannya, boleh gak sih kita berbohong ya untuk yang namanya keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, dan juga apakah dalam Islam aib sekalipun diperbolehkan berbohong pada pasangan kita sendiri? Bagaimana Ustaz yang menjelasannya nih? Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mungkin Mas Jihan Fadli. juga banyak nanya kali mau Ustaz Syed nih. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam suatu riwayat disebutkan Asma binti Yazid bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, berdusta dilarang kecuali pada 3 tempat. Pertama, seorang suami yang membohongi istrinya ketika dia menjaga keharmonisan rumah tangganya. Yang kedua, mendustai musuh di saat melakukan peperangan atau biasa kita sebut dengan taktik atau strategi. Kemudian yang ketiga adalah mendustai manusia demi misi perdamaian. Sebagaimana baginda Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, beliau ketika berdiri ditanya, apakah engkau melihat seseorang di sini? Ketika dia berpindah sedikit lalu mengatakan, ketika saya berdiri di sini saya tidak melihat siapapun lewat dari sini karena menjaga nyawa seseorang. Kemudian ketika patung-patung berhala hancur dan satu yang tersisa yang paling besar, maka Nabi Ibrahim mengatakan, mana saya tahu, coba tanyakan kepada yang paling besar tersebut. Itu pun Nabi Ibrahim sangat menyesali kebohongannya. Maka kalau dikatakan boleh nggak berbohong, sangat dilarang berbohong di dalam agama kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah katakan, wahai orang yang beriman, jalur takwa selanjutnya atau bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Ucapkan perkataan yang jujur. Jadi kalau dikatakan boleh nggak berbohong, tetap tidak boleh. Yang dibolehkan adalah jangan berterus terang akan aib. Ya, jadi kalau misalnya ada aib masa lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Biarlah aib ini hanya engkau dan Allah yang tahu. Biarlah aib ini kita tangiskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyesal sebenar-benarnya menyesal. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Misal seorang istri pernah melakukan dosa di masa lalunya, tidak perlu dia berterus terang kepada suaminya. Namun apa yang harus dia lakukan? Dia harus memberikan yang terbaik terhadap suaminya. Untuk menambal kesalahan-kesalahan masa lalu, saya berjanji saya akan menjadi seorang pasangan yang baik untuk pasangan halal saya ini. Walaupun ya Allah dahulu aku pernah melakukan terjerumus dalam kemaksiatan ya Allah, maka hari ini aku berjanji aku tidak akan pernah mengulanginya lagi dan aku akan menambal kesalahanku dengan berbakti kepada suamiku. Maka itulah yang perlu untuk dilakukan. Kemudian diingatkan pula untuk pasangan agar tidak terlalu kepo gitu. Jangan terlalu banyak nanya karena orang udah berusaha menutupi aibnya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Maka siapa yang diinginkan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tutup pula lah aib pasangan, maka tutup pula lah aib orang lain. Kita nih kalau nggak ditutupin aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, betapa malunya kita. Dan yang paling memalukan adalah ketika Allah buka aib kita nanti di akhirat. Nah, Allah janjikan melalui lisan baginda Nabi SAW, siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Maka kita enggak usah terlalu kepo, karena ketika kita kepo, dia dalam Al-Qur'an disebutkan bersuudzon dulu ya, berprasangka, kemudian mencari-cari tahu ya, artinya kepo. Lalu setelah itu baru wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka disebutkan jangan sampai dengan berterus terang di sini akhirnya membuka aib masa lalu. Yang kedua, jangan dalil ini akhirnya dijadikan untuk membohongi pasangan. Ya, bukan berarti seorang suami melakukan kesalahan di luar lalu dia pulang, oh saya harus menjaga rumah tangga saya enggak akan jujur kalau saya sudah punya istri lain. Nah, subhanallah, saya enggak akan jujur kalau saya punya rekening lain untuk membelanjakan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Maka kejujuran itu sangat dijaga di dalam agama kita, walaupun boleh berdusta untuk menyenangkan pasangan, bukan berarti diperbolehkan berbohong. Naudzubillah min dzalik. Jadi Ustaznya pernah bohong nggak sama Jihan?
Enggak pernah dong. Masa? Tapi enggak terus terang aja. Oh pernah. Enggak terus sama aja dong berarti. Iya kan? Saya tidak mau berkongsi dalam kejahatan. Jadi kalau ditanya-tanya masa lalu saya langsung Ini stop Jian- pertanyaannya Jian lagi aja. nonton, tolong nanti di rumah diklarifikasi ya. Pertanyaan yang bohong yang mana ini? Biasanya laki-laki bohong kalau beli barang mahal. Terus dia enggak murah kok itu. Biasanya Kalau itu mah begitu nggak usah tuh. bohong ya kan, istri lebih senang kalau itu mahal. Kalau murah ditaruh sembarangan. Aduh, kita lanjut aja ya jamaah. Masya Allah, luar biasa nih jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sudah banyak juga yang mengirimkan pertanyaan. Ya langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, selama 14 tahun nikah saya kerja bantu cari nafkah. Sudah 1 tahun ini saya nganggur karena punya anak lagi. Tapi saat saya nganggur suami malah semena-mena Ustadz. Dia selalu mementingkan ngasih duit ke ibunya. Sedangkan saya dibantu ibu saya yang janda. Apakah saya berdosa kalau saat itu saya marah karena makan utang. Tapi suami malah kasih duit ke ibunya yang seyogyanya kaya. Sudah 3 bulan dia pulang ke rumah ibunya. Dan mau menceraikan saya. Nah ini Ustadz Maulana mau izin. Yang gini-gini nih. Satu hal buat kita. Nih, mohon maaf tanpa menggurui. Hanya memperbaiki. Yang jelas dalam rumah tangga itu jangan langsung, mohon maaf, langsung ambil tarik kesimpulan. Udah gini, jangan. Kita tetap harus namanya klarifikasi. Ada namanya praduga tak bersalah. Kalaupun ada suami yang tidak mau kasih nafkah, ayo ingatkan beliau akan tanggung jawabnya. Kemungkinan dia lupa. Kadangkala dia hilap. Kadangkala dia berkata, istriku sudah punya pekerjaan. Sehingga mengambil kebiasaan yang lama. Padahal istri sudah tidak kerja. Karena Melahirkan anak lagi. ya itulah. Apa namanya tuh? Apaan sih? Ya itulah. Apa sih, Maksudnya Mam? nggak jelas deh nih maksudnya apa sih? Apalagi menyampaikan kepada orang yang bisa mengingatkan beliau. Kadang-kala kan perempuan tidak mau mengadu. Gengsi juga. Jadi cari orang yang bisa menasihatinya. Kemudian kalaupun ternyata, ini tahapan ketiga. Ternyata ada masalah dari suami. Dia terpaksa tinggal sama orang tuanya, kembali ke orang tuanya. Karena mohon maaf, laki-laki itu punya sifat yang berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu punya tanggung jawab. Malu dia kalau tidak memperlihatkan tanggung jawabnya. Oh Masya Allah. Makanya yang paling bagus bantu dia dan doakan dia. Iya, jadi nggak boleh terlalu berburuk sangka Nggak juga. Lebih boleh. baik ibu ngomong aja langsung sama suaminya kayak Iya. gimana ya. Cerita dari hati ke hati, mudah-mudahan terbuka hatinya. Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Mbak Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mohon dirahasiakan nama saya. Saya selalu berusaha menutupi aib pasangan saya. Tapi dia tidak pernah berubah. Berjudi, minum, berhutang ke sana ke sini. Dan malah akhirnya tetangga-tetangga keluarga dan teman-teman mengetahui semua aib pasangan saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Padahal saya selalu berpesan ke dia, kalau sakit hati dapat saya tahan. Tapi tidak dengan rasa malu. Tolong nasihatnya untuk saya Ustazah. Ya terima kasih. Nah Ustazah Nada mau izin dijawab dengan Iya. tausiah aja sekalian pesannya. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Gimana nih pokoknya seorang suami atau bahkan kadang-kadang juga seorang istri ya. Ketika menyampaikan hal-hal yang negatif kepada orang lain tentang pasangannya. Padahal pasangannya udah baik banget ya. Apa sih yang harus dilakukan? Tadi alhamdulillah pada segmen sebelumnya Ustaz Syam sudah menyampaikan ayat Al-Quran. Bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Nih mereka ini kaum perempuan. Perempuan-perempuan ini adalah pakaian buat kalian wahai laki-laki. Dan juga seperti itu juga untuk laki-laki bahwasannya pakaian untuk kaum perempuan. Artinya suami istri ini salinglah menjadi pakaian bagi pasangannya. Artinya bisa menutupi kekurangan, menutupi aib pasangannya. Yang namanya aib itu kan sesuatu yang harus ditutupi ya. Namanya aib adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Kekurangan-kekurangan yang memang harus ditutupi. Bayangkan saja kalau sekiranya aib kita terbongkar, jangan jadi bangga. Na'udzubillah min dzalik, harusnya jadi malu. Nah inilah PR pertama,
khususnya dalam rumah tangga, yuk kita lebih pandai untuk bisa menutupi aib kekurangan dari pasangan kita. Tapi kekurangan yang seperti apa? Kalau yang tadi disampaikan mengenai masalah kemungkaran. Nah ini bagaimana, mohon maaf, perjudian, perzinahan, naudzubillah, atau misalkan hal-hal yang lain. Nah itu sudah masuk ke dalam kemungkaran. Kalau yang sekiranya nih, mohon maaf nih Ustadz, misalnya pasangannya suka mendengkur. Ya kan ya? Ada nggak yang suka mendengkur di sini? Nah Ustaz Maulana akhirnya, kayaknya suka mendengkur waktu itu saya pernah kan sekamar waktu haji, waktu umroh. mohon jangan maaf. dibuka, jangan aib dibuka, nih. jangan Mohon dibuka, maaf. jangan dibuka. Mas Padli. Kebalik. Jangan dibuka, Masya Allah. Nah itu hal itu kalau bisa apa jangan disampaikan juga. Akhirnya lagi kumpul sama teman-teman, ih ya Allah aku nggak bisa tidur semalam. Kenapa? Suamiku mendengkur. Itu hal sepele yang kalau bisa juga jangan sampai dibuka-buka. Atau yang kedua misalnya pasangan kok kayaknya boros banget gitu ya. Akhirnya menyampaikan kepada yang lain. Nah inilah hal-hal semacam itu yang kalau bisa juga kita bisa tutupi. Nah ini adalah masih dalam batasan toleransi yang harus juga kita perhatikan ketika ada pasangan kita melakukan sebuah kemungkaran yang memang kekurangan ini sudah masuk ke dalam kemungkaran ya. Misalnya apa? Tadi seperti dikatakan yang bertanya tadi bagaimana udah judi, kemudian juga dia berbohong, ngambil uang secara tidak adil, zolim kepada orang lain, akhirnya jadi malu juga kan keluarga. Nah ini kan sesungguhnya ketika pasangan melakukan kekurangan, kemungkaran, kezoliman, ini kan keluarga besar juga pasti akan merasakan malunya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya kita usahakan tutup dulu aibnya sambil dirubah kebiasaannya. Karena kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau memang kita melihat kemungkaran maka rubah. Bagaimana cara merubahnya? Coba kita nasihati. Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, nasihati pelan-pelan dengan bahasa yang baik, jangan menggurui. Mungkin satu masa suami yang sedang melakukan kemungkaran, istri yang nasehatin. Dan bahkan satu masa juga bisa bergantian, istri yang mungkin melakukan kemungkaran, tutup aibnya, suami nasehatin. Gimana Ustazah, udah dinasehatin sekali, 2 kali, 3 kali, enggak berubah-ubah. Apa yang harus dilakukan? Coba cari orang yang sekira-kiranya didengar ucapannya oleh pasangan kita. Misalnya mertua, Betul. datang ke mertua, ibu tolongin dong, kasih tahu nih sama suami, kasih tahu sama ini begini. Nah itu adalah salah satu solusi. Iya. Jadi semuanya itu harus dicari Tapi solusinya. ada juga perempuan kalau misalnya kan kalau kayak gitu minta hulu. Dan itu juga ada pertimbangan juga. Nah, Dalam betul. pernikahan ini lebih banyak mana? Lebih banyak baiknya atau banyak maksiatnya? Nah. Kalau lebih banyak mudaratnya mendingan gak Tapi usah lah. kalau hulu itu juga harus hati-hati tuh. Kadang-kadang Iya. perempuan emosi, Mm-mm. akhirnya jadi mengambil Aduh, hulu. apaan Loh. nih? Ini kenapa ini? Kenapa sih? Padli, Apaan? kamu harus pilih Yang mana? antara sapu atau sikat. Enggak nih mau ngapain? Ngasih Pilih, sabun. harus Ustaz, pilih. Ustaz mau bersih-bersih. Enggak, Ngapain sih pokoknya ngajak-ngajak harus pilih. saya? Singkat aja. Pilih salah satu di antara 2 ini. Ayo. Coba Ustaz Zen aja, Ustaz Syam. Kayaknya ada yang gak beres sama Ustaz Maulana nih. Tidak, bukan tidak beres-beres. Udah. Ayo, Tahu juga cepat sih. Jamaah, pilih. nanti kita kembali lagi ya tetap di Islam itu kita tinggalin aja yuk. Allah, iya. Jamaah, Iya nih, kalau kayak gini. alhamdulillah. Pada kabur. Ayo nih. Yang mana kau pilih? Antara sapu atau